Pada kesempatan kali ini, saya, Putudiah Anggita Putri dari kelas 403 di 3 PBB Penilai akan menjelaskan mengenai pengusaha, pengusaha kena pajak, dan non-pengusaha kena pajak, beserta apa saja kewajiban dan keuntungan menjadi pengusaha kena pajak. Perlu diingat bahwa dalam sistem PPN di Indonesia memerhatikan 4 unsur yang sangat penting. Apa saja unsurnya? Unsur yang pertama yaitu S. S merupakan subjek pajak yang terdiri atas pengusaha kena pajak dan non-pengusaha kena pajak. Kemudian yang kedua yaitu predikat, yang artinya kegiatan PPN terdiri atas penyerahan, impor, dan ekspor. Yang ketiga yaitu objek, berupa barang kena pajak atau jasa kena pajak, dan non-barang kena pajak atau non-jasa kena pajak. Dan yang terakhir yaitu keterangan, berupa kapan PPN terutang, di mana tempat terutangnya PPN, berapa dasar pengenaan pajak dan tarifnya, serta bagaimana sistem pemungutan, penghitungan, pembayaran, dan pelaporan PPN. Menurut pasal 1 angka 14 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usahanya atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabeanan, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabeanan. Subjek PPN dibagi menjadi 2 kategori, yaitu pengusaha kena pajak dan non-pengusaha kena pajak. Menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang PPN, pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak yaitu yang pertama adalah melakukan penyerahan. Penyerahan berupa barang kena pajak atau jasa kena pajak. Penyerahan yang terutang PPN ini harus memenuhi syarat kumulatif, yaitu yang diserahkan adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak, penyerahannya ada di dalam daerah pabeanan, dan dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Yang kedua yaitu ekspor. Menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang PPN, ekspor adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang dari dalam daerah pabeanan ke luar daerah pabeanan. Adapun tarif PPN atas ekspor adalah 0%, mengingat prinsip destination principle yang dianut PPN di Indonesia. Ekspor ini berupa ekspor barang kena pajak, ekspor jasa kena pajak, dan ekspor barang kena pajak tidak berwujud. Subjek pajak yang ingin melakukan kegiatan ekspor harus dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak untuk menikmati tarif 0% ini. Yang ketiga yaitu 16D. Pajak pertambahan nilai dikenakan atas penyerahan barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh pengusaha kena pajak. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi jika aktiva tersebut dijual sehingga dikenai PPN pasal 16D, yaitu saat penyerahan, penjual harus berstatus PKP, aktiva tidak berupa sedan atau station wagon,
dan aktiva digunakan atau berkaitan dengan kegiatan usaha berupa administrasi, distribusi, produksi, dan pemasaran. Kemudian yang terakhir yaitu bentuk kerjasama operasi JO. Kemudian kita lanjut bahas non-PKP ya. Non-PKP aktivitasnya berupa impor dan 16C. Menurut pasal 1 angka 9 Undang-Undang PPN, impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabeanan ke dalam daerah pabeanan. Sedangkan 16C yaitu kegiatan membangun sendiri. Objeknya berupa kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan. Yang termasuk kegiatan membangun sendiri adalah kegiatan membangun bangunan yang dilakukan melalui kontraktor atau pemborong, tetapi atas kegiatan membangun tersebut tidak dipungut pajak pertambahan nilai. Dan kontraktor atau pemborong tersebut bukan merupakan pengusaha kena pajak. Yang menanggung PPN KMS adalah orang atau badan yang membangun bangunan, namun kegiatan usahanya tidak terkait dengan jasa konstruksi. Pengusaha kena pajak memiliki beberapa kewajiban. Apa saja kewajibannya? Yang pertama, yaitu pengusaha kena pajak wajib memungut PPN saat melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dengan menerbitkan faktur pajak. Yang kedua, yaitu PPN yang telah dipungut kemudian disetor setelah dikurangi kredit pajak yang diperbolehkan oleh aturan yang berlaku dan melakukan pencatatan yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dan yang terakhir, PPN yang telah dipungut dan disetor itu dilaporkan dalam SPT masa PPN. Dikutip dari onlinepajak.com, ada beberapa keuntungan menjadi pengusaha kena pajak. Keuntungan tersebut antara lain, yang pertama, dengan menjadi pengusaha kena pajak, pengusaha baik perorangan atau badan dianggap telah memiliki sistem yang sudah baik, dianggap legal secara hukum, dan telah tertib membayar pajak. Yang kedua, dengan menjadi pengusaha kena pajak, pengusaha baik perorangan maupun badan telah dianggap besar dan status pengusaha kena pajak akan berpengaruh saat menjalin kerjasama dengan perusahaan lain yang tergolong besar. Yang ketiga, dapat melakukan transaksi dengan bendaharawan pemerintah dan dapat mengikuti lelang-lelang yang diadakan oleh pemerintah. Dan yang keempat, keuntungan menjadi pengusaha kena pajak adalah dalam hal pola produksi dan investasi yang semakin baik, karena beban produksi dan investasi BKP atau JKP dapat dibebankan kepada konsumen akhir.